Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Rahmatullah, NIM 41933111048. Saya dari kelas G dengan mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis IT dan dengan dosen pengampu Ibu Ade Andriani SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tutorial tentang bagaimana pengembangan animasi berbasis Animaker. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu pasti kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu dari Animaker. Nah, jadi Animaker merupakan suatu perangkat lunak yang menyediakan produk software untuk membuat video animasi. Animaker ini punya produk yang bernama Animaker Whiteboard, di mana dengan software ini kita bisa membuat whiteboard animation dengan praktis. Animaker ini menyediakan layanan gratis dan juga berbayar. Animaker merupakan software pembuatan animasi dengan proses yang dilakukan secara online, alias dengan menggunakan website Animaker itu sendiri. Kemudian pada aplikasi ini juga tersedia beberapa background ataupun karakter yang dibutuhkan dalam membuat animasi video tersebut. Kemudian Animaker ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya adalah dapat diunduh secara gratis. Yang kedua, hasil video dapat dibuat dengan durasi sepanjang 30 menit dan juga dengan kualitas mulai dari Full HD, HD dan juga SD. Kemudian adapun kelemahannya, yang pertama adalah kelemahannya itu terletak pada proses pembuatan video animasi yang menggunakan Animaker masih sangat terbatas, di mana item pendukung yang tersedia hanya sedikit, sehingga peneliti ataupun pembuat video harus menambahkan gambar yang tidak terdapat pada software tersebut. Maka perlu menyediakan ataupun mencari pada sumber lainnya. Yang kedua, kelemahannya masih berbasis web, sehingga penggunanya harus menggunakan kuota internet. Yang ketiga itu prosesnya yang sangat banyak. Yang keempat itu fitur berbayar lebih banyak daripada fitur yang tidak berbayar. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengembangkan animasi berbasis Animaker. Nah, sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke website dari Animaker itu sendiri. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Nah, jadi kita nanti akan diarahkan ke sebuah website dari Animaker itu sendiri. Nah, maka dari itu pertama kita harus terlebih dahulu membuat akun dalam aplikasi Animaker ini, website Animaker ini. Jadi kita tinggal klik create your video. Nanti secara otomatis kita akan diarahkan untuk mendaftarkan akun Animaker kita. Nah, jadi kita tinggal pilih, kita daftarkannya menggunakan akun Google saja biar supaya lebih cepat. Kita klik Google, kemudian kita pilih akun Google yang akan kita login-kan. Pilih yang ini, kemudian kita tunggu prosesnya sejenak, maka nanti kita akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, kemudian kita berikan nama menjadi Robi Rahmatullah Tim 1. Kemudian kita klik create. Nah, jadi dalam hal ini bisa kita skip saja. Untuk workspace-nya bisa kita skip saja. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke kepentingan kita dalam membuat akun Animaker ini. Nah, jadi misalkan kita ini kan dalam bidang pendidikan, maka kita bekerja sebagai kita buat education work, bekerja sebagai bidang pendidikan. Kemudian di sini bisa kita buat sebagai teacher ya, karena kita akan nantinya kita sebarkan video dari yang kita buat, video animasi yang kita buat dari website Animaker ini ke siswa. Jadi kita pilih kita sebagai guru, kemudian kita klik down, kemudian sini bisa kita pilih
yang seperti apa. Misalnya saya ingin membuat video untuk diri kita sendiri, atau kita ingin membuat video untuk dilihat dengan yang lainnya. Kemudian kita pilih yang bawah, kemudian kita klik done. Nah, nanti secara otomatis kita telah terdaftar di aplikasi ataupun website Animaker itu sendiri. Kita tunggu prosesnya sejenak. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Animaker ataupun aplikasi Animaker. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa terdapat dashboard ya. Halaman utama ataupun dashboard kita klik saja, nanti akan muncul menu-menunya ya. Nah, jadi di sini di dashboard ini ada beberapa menu. Yang pertama itu ada My Project, yaitu di sini fungsinya sebagai tempat project yang telah kita buat, yaitu project yang telah kita buat. Kemudian di sini ada Share with Me, yaitu share video yang telah kita buat ke dalam berbagai aplikasi lainnya. Kemudian di sini ada Brand Kit, dan ini adalah nama kita, nama yang akun yang telah kita buat. Kemudian di sini juga kita dapat menambahkan video ya, menambahkan video baru ataupun membuat video baru dengan cara klik create. Kemudian nanti ada beberapa pilihan. Yang pertama itu ada video, create a video, yaitu di sini kita dapat menambahkan ataupun membuat video baru. Kemudian di sini di bawahnya ada GIF, itu untuk membuat sebuah video dalam bentuk GIF. Kemudian di sini ada create a character. Nah, jadi di sini kita dapat menambahkan karakter sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di sini ada create a presentation. Nah, jadi di sini juga kita dapat menambahkan presentasi. Kemudian di sini ada create recording, screen recording. Kita juga dapat menambahkan screen recording ataupun rekaman layar. Kemudian di sini ada create voice. Kita dapat juga menambahkan suara. Kemudian di sini dapat kita lihat bahwa ada banyak pilihan ya. Sini kita dapat menambahkan template ya, dengan cara klik all templates. Tinggal kita klik saja, nanti akan banyak pilihan muncul template yang tersedia. Kalau kita lihat, nah ini adalah berbagai macam bentuk template yang tersedia. Kemudian kita kembali lagi ke dashboard. Kemudian di sini ada video ads. Nah, jadi di sini adalah iklan dari video. Kemudian ada cartoon, sosial media, intros, presentation yang tadi seperti yang kita katakan. Kemudian ada explainer, penjelasannya, HR-nya, dan juga ada foto dan videonya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah project baru dengan cara langkah-langkahnya. Yang pertama kita klik create, kemudian kita pilih create a video. Kita tunggu prosesnya, nanti akan muncul tampilan sebagai yang tertera di layar. Nah, jadi di sini adalah tampilan kita akan menambahkan sebuah video, di mana tampilan tersebut kita dapat memilih dua pilihan. Yang pertama kita dapat memilih create sebuah video dengan blank project ataupun blank dokumen. Kemudian kita juga bisa memilih dengan menggunakan beberapa template yang tersedia. Seperti yang kita dapat lihat, banyak template yang tersedia dalam Animaker ini, bisa kita lihat. Nah, dalam hal ini kita pilih salah satu template yang kita inginkan. Misalnya kita gunakan template yang ini, kita klik use, artinya kita akan menggunakan template yang ini. Kita tunggu prosesnya, nanti kita akan diarahkan untuk membuat suatu project dengan template yang telah kita pilih. Nah, ini adalah template yang telah kita gunakan tadi. Hello everyone, in this video we will see how to use the templates inside Animaker to create your videos. To have a preview of a template, click on the preview option over it. Jelas bahwa ini adalah animasi yang telah kita buat tadi. Nah, jadi nanti setelah itu kita pun mengedit sesuai dengan keinginan kita. Misalkan di sini kita akan mengganti karakter ya. Misalkan kita akan mengganti karakter orangnya. Kita klik orangnya, kemudian bisa kita pilih sesuai keinginan kita. Misalkan
kita pilih karakter orangnya adalah yang ini. Kita klik up. Tidak bisa, itu harus berbayar. Misalkan karakter orangnya kita pilih yang banyak yang harus berbayar, yang gratis sedikit. Misalkan kita pilih yang ini sebagai untuk mengganti, misalkan kita ganti dengan yang ini bisa kita hapus, bisa kita tambahkan, misalkan nah, kemudian kita akan mencoba untuk mengedit ya tulisannya. Misalkan ini tulisannya kita edit barisan dan deret aritmatika. Kemudian kita atur, misalkan kita buat dia tulisan miring, kemudian kita beri garis bawah, juga kita bisa beri nomor kalau mau, kemudian dan sebagainya. Kita atur tulisannya, misalkan ukuran fontnya kita buat menjadi 26 atau lagi kita buat menjadi 36. Jadi bisa kita atur sini lebarnya sesuai keinginan kita, dan kita hapus ininya. Nah, jadi ini adalah barisan dan deret aritmatika. Bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, bisa kita atur lagi, kita menggunakan tinggal kita apply. Nah, kan sudah sesuai. Orangnya kita atur supaya lebih kecil. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan suara ya. Misalkan kita menambahkan suara dengan cara mengklik icon seperti suara. Kemudian di sini ada 3 pilihan. Kita bisa merecord suara secara langsung. Dan kedua, kita bisa memasukkan teks yang nantinya orang tersebut akan berbicara dengan sendirinya sesuai dengan teks yang kita masukkan. Dan juga kita bisa mengupload suara dari file yang telah tersedia sebelumnya. Dalam hal ini kita pilih yang teks saja. Misalkan ini kita teksnya adalah dia akan berbicara, nanti orangnya berbicara barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Kemudian tinggal kita gunakan, berarti sini jangan lupa ini karena dia laki-laki, kita pilih laki-laki. Kemudian ini adalah kita pilih bahasanya, pastinya bahasa Indonesia. Kemudian ini tetap bisa kita pilih. Kemudian bisa juga kita namakan, misalnya namanya Robi Rahmatullah. Kemudian kita namakan. Kemudian kita klik play. Barisan dan deret aritmatika. Nah, nanti dia akan berbicara seperti itu. Dan kita close saja. Kemudian kita klik change untuk kita nanti menambahkan audio yang telah kita buat ke dalam video animasi tersebut. Kita ingin dia beraksi ya. Misalkan ini berarti kita klik icon orangnya, kemudian kita klik tombol aksinya ya. Bisa kita klik aksinya, kemudian kita pilih dia mau seperti apa, apakah seperti ini berjalan. Nah, kita pilih aksinya, misalkan kita memilih aksinya yang ini, dia memegang tongkat seperti seolah-olah itu dia ingin menjelaskan sesuatu. Kita pilih aksinya yang seperti ini. Nah,
Nah, ini sudah terlihat jelas perbedaannya ya. Nanti dia akan seperti berbicara. Sekali lagi coba kita putar. Barisan dan deret aritmatika. Nah, jadi setelah kita menambahkan aksinya, kita juga bisa menambahkan ekspresinya. Misalkan dia ekspresinya adalah tersenyum. Misalkan kita buat ekspresinya adalah tersenyum ya. Kita pilih saja sesuai keinginan kita, atau kita pilih yang merengut bisa. Kemudian karena ini dia lagi menjelaskan, kita pilih yang tersenyum ya. Kita pilih tersenyum aksinya. Kemudian kita juga bisa mengubah warnanya ya. Misalkan warnanya kita ubah jadi warna merah orangnya, tapi saya rasa itu terlalu lucu, jadi kita pilih yang seperti awal saja. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan transisi ataupun perpindahan orangnya dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalkan dia dari sudut kiri mau berpindah untuk menjelaskan ke kanannya sedikit, maka dari itu langkahnya adalah kita tinggal klik icon orangnya, kemudian kita klik icon orang action plus yang ada tanda tambahnya, kemudian di situ bisa kita klik tanda tambah kembali plus, kemudian kita atur perpindahannya. Misalkan dia mau berjalan ke sini ya, ke sini. Misalkan mau berjalan ke sini, nah seperti ini. Kita atur, kemudian kita klik checklist. Maka kemudian kita klik apply. Nah, nanti kalau kita putar dia kelihatan nanti perpindahannya. Misalkan kita putar, kita tunggu prosesnya. Kita tunggu masih dalam proses 94%. Nanti akan terlihat jelas perpindahannya kalau diputar. Nah, ini A. Barisan dan deret bilangan. B. Barisan dan deret aritmatika. perpindahannya. Untuk mengatur waktu, kita bisa mengaturnya di bagian bawah ini, bisa kita lihat. Nah, di sini bisa kita atur waktunya, misalkan sampai di sini. Kemudian kita putar kembali, nanti akan terlihat perbedaan waktunya. Kita tunggu proses untuk pemutaran videonya. 94%. A. Barisan dan deret bilangan. B. Barisan dan deret aritmatika. Akan terlihat. Demikianlah yang bisa saya jabarkan tentang video tutorial mengembangkan animasi berbasis Animaker. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.